Episode 16. Sekarang Edo sadar sepenuhnya bahwa Jill sama sekali tidak menyukai Jeff. Edo mengerti sifat Jeff yang garang dan lidahnya seperti cabai rawit. Pedas. Apa kau pernah diomelin Jeff? Tebak Edo. Ya. Dan itu nyebelin banget, jawab Jill dengan nada manja. Edo tersenyum lagi. Sekarang temuilah dia dulu. Jeff memang suka bikin gemas orang kalau sudah marah. Tapi akan lebih buruk jika kau melawannya. Jika bukan karena butuh uang untuk menyambung hidup. Jika bukan karena demi nama baik Fanny. Jill sudah mengobrak-abrik meja Jeff. Tapi yang sekarang ia lakukan hanyalah patuh. Ini berkebalikan dengan prinsip hidupnya. Mematuhi orang yang menindas. Menyedihkan. Jill kembali berjalan menuju ruangan Jeff setelah berhasil mengatur napas. Edo mengikuti. Jill mengetuk pintu dan masuk. Jeff tampak berdiri di dekat jendela sembari menyeduh kopi hangat. Pandangannya mengedar keluar. Jill hanya menatap punggung Jeff dan diam membisu. Lebih baik ia diam daripada angkat bicara, namun kata-katanya justru hanya akan membuat Jeff marah. Jeff, panggil Edo. Jeff menoleh. Jill sudah datang. Jeff mengarahkan pandangan ke wajah Jill. Oh, jawabnya. Sudah, begitu saja. Jill ingin melempar kaleng ke jidat Jeff. Jeff berjalan menuju sofa yang berjarak beberapa meter dari meja kerjanya. Lalu duduk santai dan meletakkan kopi ke meja. Jill semakin menekuk wajah melihat Jeff yang santai tanpa mengutarakan apa maksudnya memanggil Jill. Merasa jengah dengan perlakuan Jeff. Akhirnya Jill angkat bicara dengan gigi mengerat kuat. Apa keperluan Bapak memanggil saya? Kalau nggak ada perlu. Saya keluar sekarang. Jeff menatap Jill heran. Nada bicara dan kata-kata yang diucapkan barusan terdengar tidak menyenangkan. Apa yang kau katakan? Tanya Jeff dengan tatapan tajam. Jill mengalihkan pandangan saat bersitatap dengan mata tajam itu. Rasanya iris matanya seperti ditusuk. Lebih baik melihat ke arah Edo. Wajah Edo jauh lebih manis untuk dijadikan objek pemandangan. Apa ada jadwal rapat ke kantor pusat minggu ini? Tanya Jeff. Ia membuka topik lain. Nggak ada, Pak. Oke. Kamu boleh pergi. Oh ya, Pak. Bisakah Bapak perhatikan laporan ini? Jill menyerahkan laporan miliknya. Meletakkannya ke meja depan Jeff. Jeff menarik laporan itu, lalu memperhatikan isinya. Ini kan laporan yang kemarin. Ada apa dengan laporan ini? Apakah ada yang salah? Sebab laporan yang saya email ke pusat sama seperti itu. Jeff menatap Jill tajam. Bukankah ini pekerjaanmu? Seharusnya kamu yang mengecek laporan ini. Kenapa malah kamu tanyakan ke saya? Tegas Jeff. Dengan nada bicaranya yang khas. Datar tapi kesannya galak. Saya sudah cek laporan itu tapi tidak ada yang keliru. Lantas, di meja rapat kemarin Bapak lemparkan laporan itu ke saya dengan mengatakan kalau laporan itu keliru. Jawab Jill dengan nada gondok. Jeff menangkap kekesalan Jill dengan jelas melalui ekspresi wajah dan nada bicaranya. Di sini, kamu yang atasanku? Atau aku yang atasanmu? Tegasnya membalas nada bicara Jill yang dongkol dengan sorot mata yang jauh lebih tajam. Jill langsung membalikkan badan dan berjalan menuju ke pintu sambil merutuk pelan. Sialan! Namun indera pendengaran Jeff yang tajam mampu menangkap rutukan itu hingga dadanya langsung terasa panas. Heh, kenapa kau pergi?
Bentakan barusan membuat Jill langsung menghentikan langkah dan memutar badan. Lalu, apakah saya harus diam menjadi pendengar yang baik di sini? Jeff berdiri dengan gerakan kasar dan mendekati Jill. Mampus, pikir Jill menunduk. Di samping memendam kesal, ia juga merasa cemas akan mendapat makian seperti yang dirasakan Pak Andrawan. Edo geleng-geleng kepala melihat kemarahan Jeff. Meski ia adalah sahabat Jeff, namun jika ia ikut campur dengan urusan yang begini, bisa-bisa malah dirinya yang diterjang oleh Jeff. Kau punya etika, tidak? Beginikah caramu berbicara dengan atasanmu? Tegas Jeff. Jill diam saja mendengarkan suara tegas di dekat telinganya. Ya. Jeff berdiri sangat dekat dengannya. Hingga ketika Jeff bicara, embusan napas Jeff menyapu separuh wajahnya. Jill menatap ke lantai. Namun dari ekor matanya, ia dapat melihat kedua tangan Jeff yang berkacak pinggang. Enak saja kamu main pergi begitu saja. Tidak pakai permisi. Tidak pakai basa-basi. Jeff menunjuk-nunjuk muka Jill sambil berjalan mengelilingi tubuh Jill. Jill semakin gondok. Ingin sekali ia mengikat bibir Jeff supaya tidak nyinyir. Kemarahan yang dipendam dalam dadanya terasa penuh dan sesak. Gini doang dipermasalahin. Edo, ajari dia beretika pada atasan. Caranya berkomunikasi denganku sangat buruk, seru Jeff. Edo diam. Sekarang pergilah, perintah Jeff pada Jill. Namun perintah itu tidak membuat tubuh Jill beranjak dari tempatnya. Merasa heran, Jeff menjentik lengan Jill membuat Jill spontan mengangkat wajah dan menatap Jeff. Kau tidak mendengarku. Dasar iblis. Heh, kau bilang apa tadi? Jill terkejut. Setahunya, ia hanya menggerutu dalam hati. Tapi saking dongkolnya, umpatan yang seharusnya hanya ada dalam hati malah meluncur keluar dari mulut tanpa sadar. Jawab, kau bilang apa tadi? Jeff tidak membentak. Namun ia bicara dengan nada rendah yang berisi kemarahan. Mengeratkan gigi hingga terdengar gemeletukan. Anda berbicara dengan saya? Tanya Jill polos dan berhasil membuat Jeff mengepalkan tangan ingin melayangkan jitakan. Iris matanya menatap bola mata Jill dalam-dalam. Jika tidak bicara dengan Jill, memangnya ia sedang bicara dengan tembok? Kau sadar sedang bicara dengan siapa? Jeff berjalan maju hingga membuat Jill melangkah mundur. Selangkah, dua langkah, tiga langkah hingga akhirnya tangan kanan Jeff menyentuh pundak Jill kuat dan mendorongnya ke belakang. Kaki Jill terpaksa berjalan mundur dengan langkah sangat cepat mengikuti dorongan Jeff. Jill meringis merasakan pundaknya sakit akibat genggaman Jeff yang kuat. Kemudian ia merintih sesaat setelah punggungnya terhentak dinding. Aku atasanmu, ucap Jeff lebih seperti bisikan. Tatapannya membunuh. Tidak pantas kau mengumpatku. Jeff. Cukup, hentikan. Edo mendekati Jeff. Memohon. Ia tidak tega melihat Jill yang hanya bisa diam dan terpuruk. Namun Edo tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berdiri dan menonton tanpa berani menjulurkan tangan untuk menghentikan Jeff yang sudah kalap. Sebenarnya Jill bisa dan bahkan sudah memiliki keberanian untuk melawan Jeff. Tapi ia masih memikirkan Fanny. Jangan sampai Fanny menanggung malu jika ia berkelahi dengan Jeff. Nggak lucu kan kalau dia tonjok-tonjokan lalu guling-guling berdua di lantai untuk adu kekuatan? Ya ampun. Edo, kau dengar wanita ini bilang apa barusan? Pandangan Jeff tidak beralih dari wajah Jill meski ia sedang bicara dengan Edo. Wanita ini mengumpatku. Sudahlah,
Jeff, kita bisa bicarakan ini baik-baik, Edo terkesan memohon. Jeff meletakkan tangan kirinya melintang di bawah leher Jill. Tepatnya di atas dada Jill. Agak keras Jeff menekannya hingga Jill merasa hampir sesak napas. Jeff, cukup, Edo cemas. Meski hanya menonton saja,